asuransi jiwa itu nggak penting, kan duit nggak dibawa mati. Sayang dong duitnya kalau dipakai buat asuransi jiwa. Ayo, siapa yang masih mikir kayak gitu? Nah, sini aku bantu jelasin gimana sih konsepnya dari si asuransi jiwa ini. Asuransi jiwa sendiri itu at least banget lah, itu manfaatnya ada 4, walaupun lebih ya. Yang pertama, untuk biaya pemakaman. Kan kamu tahu kan kalau biaya pemakaman itu bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta loh. Ini bisa buat mengcover. Ini nih aku baru dari rumah duka Grand Haven, itu dia di lantai 2 untuk buka 2 ruangan selama kurang lebih 3-4 hari itu tuh udah habis sekitar 200-300 juta. Itu pun baru biaya kedukaan di rumah duka, belum termasuk dengan biaya pemakaman. Yang kedua, untuk proteksi nilai ekonomi. Misalnya si pencari nafkah meninggal. Nah, keluarga akan mendapatkan sejumlah uang yang bisa digunakan untuk bertahan hidup dulu sampai dia bisa mencari nafkah lagi. Nah, untuk proteksi nilai aset ini biasanya aku akan pakai 2 cara, walaupun pendekatannya ada banyak. Yang pertama itu pendekatan income. Pendekatan income itu adalah 5 kali income tahunan kita. Jadi misalnya nih income bulanannya 20 juta. Nah, dikali 1 tahun berarti kan dikali 12 240 juta. Dikali 5 tahun berarti sekitar 1,2 miliar. Nah, berarti proteksi jiwa yang dibutuhkan itu minimal 1,2 miliar. Pendekatan yang kedua itu dari pendekatan biaya jaminan pendidikan anak. Misalnya ya, udah punya anak atau sudah merencanakan untuk punya anak, itu harus dihitung sampai biaya dia selesai kuliah itu tuh berapa yang dibutuhkan supaya walaupun si pencari nafkah meninggal, anaknya tuh akan tetap terjamin bisa kuliah dan sekolah dengan baik. Sebenarnya harus dihitung semua dari SD sampai kuliah, tapi yang simpelnya hitunglah biaya kuliahnya aja. Misalnya berapa biaya kuliah anak sekarang gitu ya, nanti sih harus dihitung lagi dengan inflasi-inflasi. Sebenarnya yang sudah punya anak tentunya proteksi asetnya harus jauh lebih besar. Yang ketiga, pelunasan hutang. Misalnya yang meninggal punya hutang, itu akan dilunasi oleh perusahaan asuransi. Utang itu jenisnya ada banyak macam loh. Ada utang untuk cicilan, utang bisnis, utang keluarga gitu ya, dan utang yang lain-lain. Kalau misalnya sekarang aja untuk membeli rumah, itu biasanya mereka butuh jaminan dari bank untuk beli asuransi jiwa supaya kalau si pembeli rumahnya itu meninggal dunia, ada sejumlah uang yang bisa cair untuk ngelunasin biaya rumahnya gitu. Selain itu kan juga ada utang bisnis. Jadi kalau misalnya kita mau bikin satu bisnis, mungkin ada yang pakai pinjaman dulu sebelumnya. Nah, itu kan juga harus dipastikan kalau hutangnya itu nanti terbayarkan. Jangan sampai kita itu hidup tidak meninggalkan warisan apapun ke keluarga, malah ninggalinnya utang ke keluarga. Dan yang keempat, untuk melipat gandakan aset. Misalnya nih, kamu punya aset 10 miliar. Nanti ketika meninggal, keluarga akan dapat jadi 20 miliar. Gampangnya, misalnya nih kita udah targetin dari sekarang mau ngewarisin aset untuk anak kita sekitar 10 miliar. Tapi mungkin sekarang aset itu kita masih belum punya. Nah, cara cepat untuk mengumpulkannya itu adalah dengan asuransi jiwa. Pakai konsep yang namanya kantong kiri dan kantong kanan. Nah, tadi kan mau mewariskan 20 miliar untuk anak. Misalnya sekarang di kantong kiri yang isinya investasi dan aset sudah ada 10 miliar. Yang perlu kita lakukan adalah menambah aset lagi, warisan sebesar 10 miliar ini. Nah, caranya kan sebenarnya bisa dengan mudah asuransi jiwa. Sisihin aja 1-2 miliar yang dari kantong kiri kita yang udah kita ada nih untuk mendapatkan another aset 10 miliar untuk dari warisan jiwa, asuransi jiwa ini gitu. Jadi totalnya pun akan jadi 20 miliar dan akan mengumpulkan aset instan, dan ini pun hitungannya masih paper aset ya, dengan secara cepat. Yang mau tahu infonya lebih lanjut lagi, boleh hubungin aku dengan cara klik link yang ada di sini, atau bisa masuk ke Instagram aku, terus habis itu ada link yang bisa kalian klik. Subscribe and follow me for more tips ya.